Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo turun berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menilai temuan tersebut harus jadi perhatian pemerintah. Alarm bahaya buat pemerintah, kata Herzaki. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden saat ini berada di angka 58,1%, terbagi pada 8% sangat puas dan 50,1% cukup puas. Sedangkan responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 29,1% dan 6,1% tidak puas sama sekali. Ini alarm bahaya buat pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden sebaiknya segera mengevaluasi kinerja kabinetnya, karena bagaimanapun penurunan secara drastis tingkat kepuasan dalam waktu 1 bulan, apalagi kini tinggal 58,1%, menunjukkan ada yang tidak beres dari kinerja kabinet saat ini. Bapak Presiden masih mengecek kembali apakah anggota kabinetnya masih kompak. Bapak Presiden juga harus mengecek apakah anggota kabinet saat ini masih fokus berupaya untuk memulihkan ekonomi. Apa alasan utamanya? Clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Nah, sebelumnya itu yang paling tinggi, apalagi zaman COVID sedang merajalela, itu adalah COVID. Setelah COVID mulai bisa terkendali, itu isunya yang dianggap penting dan menjadi sumber ketidakpuasan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Sekarang adalah harga kebutuhan pokok meningkat. Yang nomor 2, ini juga sesuatu yang baru, bantuan tidak merata. Itu adalah hal yang biasa. Sangat tergantung pada kapan diambilnya survei tersebut dan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat pengambilan data survei. Itu pemerintah tentu mempunyai alat monitoring dan evaluasi, dan itu seharusnya dilakukan sebagai bahan refleksi untuk kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan ke depan, sehingga tingkat kepuasan itu bisa ditingkatkan kembali. Angka 58% ini bagi kami menjadi catatan penting juga dan seharusnya menjadi alarm bahaya buat pemerintah. Karena kalau kita lihat angka di bawah 60% itu sebelum ini hanya diterima oleh pemerintah. Ketika bulan Juli 2021, ketika kita tahu pada saat itu terjadi Delta. Ya, ada Delta yang masuk di bulan Mei dan Juni, kemudian kita tahu penanganan pemerintah waktu itu kita anggap kurang pas dan kurang tepat. Demokrat juga punya kritik yang sangat keras ketika itu karena ada lebih 100.000 nyawa yang melayang akibat penanganan yang kami anggap kurang pas, kurang sigap ya dari pemerintah menangani Delta. Itu satu, kita cermati sama-sama, kita buka sama-sama angka dari Mas Burhan gitu. Kemudian kita cermati lagi, kapan lagi nih angka di bawah 60% ya. Itu ada di bulan Maret 2016, lalu sempat menginjak ke angka 50-an%, 52 dan 53, itu adalah di tahun 2015, ketika pemerintahan Bapak Joko Widodo baru setahun. Dalam artian belum kelihatan kerjanya nih gitu Bapak Joko Widodo ya, pemerintahan itu angka kepuasannya masih di bawah 60%. Nah ini kan kemudian bagi kami perlu menjadi catatan dari pemerintah. Kenapa kami sampai alarm bahaya? Mengapa upaya, katakanlah ini kan sudah mendekati, udah tahun ke-8 nih. Tetapi kemudian tingkat kepuasannya kok mirip-mirip, udah semakin mendekati di 1 tahun pertama di saat belum kelihatan kinerjanya pemerintah Bapak Joko Widodo. Nah ini yang kami sampaikan sebagai alarm bahaya. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo turun berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menilai temuan tersebut harus jadi perhatian pemerintah. Alarm bahaya buat pemerintah, kata Herzaki. Menurunnya angka kepuasan kinerja tersebut dinilai sudah bisa diduga, sebab pemerintah gagal mengendalikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada kebijakan yang efektif. Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan. Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, yang membuat semakin banyak warga yang tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik, ujarnya. Herzaki mengatakan pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat,
seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak yang semakin membebani rakyat yang sedang sulit kondisinya. Ia mengimbau sebaiknya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022 ini. Perlu komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan. Sebagai dampak pandemi selama 2 tahun ini, rakyat sudah lama menderita, ujarnya. Menurutnya, pemerintahan Jokowi Ma'ruf mesti kompak, perlu ada langkah evaluasi menyeluruh serta tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat. Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja, tegasnya. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, Jokowi. Temuan menunjukkan bahwa tren kepuasan terhadap kinerja Presiden menurun. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden saat ini berada di angka 58,1%, terbagi pada 8% sangat puas dan 50,1% cukup puas. Sedangkan responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 29,1% dan 6,1% tidak puas sama sekali. Inflasi mulai meningkat terutama sejak Februari, sekarang sudah hampir 4%. Kepuasan terhadap Jokowi juga tertekan. Ini 58,1% kepuasan terhadap Presiden di bulan Mei, adalah kepuasan paling terendah selama 6 tahun terakhir. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo turun berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menilai temuan tersebut harus jadi perhatian pemerintah. Alarm bahaya buat pemerintah, kata Herzaki. Menurunnya angka kepuasan kinerja tersebut dinilai sudah bisa diduga, sebab pemerintah gagal mengendalikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada kebijakan yang efektif. Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan. Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, yang membuat semakin banyak warga yang tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik, ujarnya. Herzaki mengatakan pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat, seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak yang semakin membebani rakyat yang sedang sulit kondisinya. Ia mengimbau sebaiknya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022 ini. Perlu komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan. Sebagai dampak pandemi selama 2 tahun ini, rakyat sudah lama menderita, ujarnya. Menurutnya, pemerintahan Jokowi Ma'ruf mesti kompak, perlu ada langkah evaluasi menyeluruh serta tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat. Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja, tegasnya. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo,